Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gustiawan, salam kenal Pak. Ya, ya saya dari BKPSDM Pak yang ditunjuk jadi host pada pagi hari ini. Ya, teman-teman udah berkumpul ya Pak ya. Ya, sudah nih Pak. Izin nih Pak Widi, kalau misalnya apa? Ini sudah siap semua, bisa kita mulai Pak? Silakan Pak, kita bisa mulai Pak. Oke, baik kalau gitu Pak. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Jakarta, Bapak Widi Novianto Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Riko Hermawan SIP MPA, Analis Kebijakan Ahli Pertama LAN RI Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan yang hadir pada hari ini dan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, yaitu OPD yang hadir pada hari ini adalah kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan yang nanti akan menyampaikan presentasinya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam acara tindak lanjut reformasi birokrasi RB berdampak Kabupaten Bulungan. Sesuai dengan acara bahwa pada hari ini adalah presentasi kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan. Untuk kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan ini, organisasi perangkat daerahnya itu terdiri dari BKPSDM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ini adalah kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan yang nanti akan menyampaikan presentasinya. Mungkin demikian sementara pengantar dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari kita semua. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Widi Novianto Esos MSI, kami persilahkan. Terima kasih Pak Edi Agustiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan untuk bersama-sama mendiskusikan rencana aksi yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulungan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, juga ada beberapa OPD atau perangkat daerah yang ikut terlibat di dalamnya. Mungkin nanti kita akan melihat bersama seperti apa rencana aksi yang sudah disusun dan nanti kita akan diskusikan. Kemarin barangkali Mbak Kiki atau Mas Riko atau Mas Budi sudah menyampaikan juga terkait dengan dokumen dalam bentuk modul gitu yang sudah disiapkan oleh Kemenpan RB di dalam menyusun rencana aksi, menyusun law frame terkait dengan kegiatan, program kegiatan yang menyasar pada tema terkait dengan kemiskinan, stunting, digitalisasi, dan juga yang terkait dengan investasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca dokumen tersebut. Kalau sekiranya sudah membaca, mungkin nanti sudah bisa untuk menuangkan di dalam rencana aksi yang sudah disiapkan. Namun kami di Lembaga Administrasi Negara, di Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara,
saat ini sedang mengembangkan National Policy Hub dan di dalamnya ada kegiatan laboratorium kebijakan, laboratorium RB dan juga digitalisasi dari National Policy Hub. Terkait dengan laboratorium RB tematik, kami tahun ini melakukan kegiatan piloting di 2 lokus, yaitu di Provinsi Bengkulu dan di Kabupaten Magetan. Kami mencoba untuk mengembangkan tahapan atau mekanisme di dalam kegiatan laboratorium RB tematik dengan pendekatan atau mekanisme bijak, yaitu mulai dari bangun komitmen, internal assessment, jajak target, aktualisasi metode, sampai dengan keberlanjutan aksi. Ini praktik yang kami lakukan di 2 lokus yang menjadi piloting kegiatan lab kebijakan ataupun lab RP tematik. Dan ini sudah kami diskusikan juga dengan teman-teman di Kementerian PAN-RB. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam penyusunan rencana aksi tentu sudah ada kegiatan kolaboratif dan sudah sudah membangun komitmen bersama di awal. Jadi kami berharap kalau tadi disebutkan ada beberapa institusi yang terlibat, tentu ada komitmen bersama yang disepakati atau sudah membangun sebuah komitmen untuk bersama-sama melakukan ikhtiar pelaksanaan RP tematik khususnya untuk digitalisasi administrasi pemerintahan. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah menjadi komitmen bersama untuk diimplementasikan, bukan hanya sekedar untuk menyusun dokumen saja gitu, tetapi sudah ada komitmen untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan bahkan untuk mengevaluasi bersama terkait dengan rencana aksi yang sudah dibuat. Kemudian nanti sama-sama kita melakukan kegiatan internal assessment, kira-kira hal apa sih yang perlu untuk diperbaiki dari program kegiatan terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan sebenarnya pemerintah Kabupaten Bulungan juga sudah membuat terkait dengan dokumen pelaksanaan SPBE gitu ya. Dan di dalamnya di laporan arsitektur SPBE itu juga sudah terpetakan kira-kira permasalahan apa yang saat ini dihadapi dan kira-kira kondisi ideal seperti apa yang akan diwujudkan. Paling tidak mungkin itu bisa menjadi referensi dari kegiatan diskusi hari ini. Demikian juga nanti Bapak Ibu bisa menyisir kembali program kegiatan yang terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan yang saat ini mungkin sudah tertuang di dalam rencana aksi tahunan di pemerintah Kabupaten Bulungan. Mungkin nanti bisa kita lihat bersama-sama kira-kira rencana aksi mana yang perlu untuk disesuaikan kembali atau restrukturisasi program kegiatan untuk digitalisasi administrasi pemerintahan dan termasuk nanti konfigurasi orkestrasi beberapa perangkat daerah yang ikut terlibat di dalamnya. Ini senang sekali kalau tadi sudah disebutkan ada beberapa perangkat daerah yang terlibat di dalamnya, artinya tugas ini bukan hanya tugas di Dinas Kominfo dan Persandian yang tadi disebutkan, tetapi ini sudah dibangun kolaborasi. Kemudian sama-sama nanti kita tentukan jejak target atau capaian-capaian seperti apa yang akan diwujudkan dari rencana aksi yang sudah dituangkan. Artinya program kegiatan tadi, kira-kira capaian seperti apa, atau target seperti apa yang ingin diwujudkan, kapan akan dilaksanakan, perangkat daerah mana saja yang ikut terlibat di dalamnya. Mungkin itu sebagai diskusi awal, sebagai informasi awal terkait dengan kegiatan laboratorium kebijakan yang kami inisiasi dari pusat kami di Lembaga Administrasi Negara. Mudah-mudahan nanti bisa kita coba terapkan implementasinya di dalam pelaksanaan penyusunan rencana aksi untuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang akan disusun oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Mungkin itu sebagai muka untuk diskusi, barangkali nanti ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mempresentasikan rencana aksi yang sudah disiapkan. Dan di kesempatan ini ada saya, Mas Budi, Mas Riko, nanti akan mencoba untuk memberikan respon, memberikan masukan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi sebagai partner diskusi saja. Ini collective learning yang kita bangun untuk kebersamaan dalam membangun kolaborasi dalam pelaksanaan RP tematik. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mempresentasikan rencana aksi yang sudah disusun. Kami persilahkan.
Mungkin ada yang mewakili Kita dan mewakili dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa suara kami bisa didengar, Bapak? terdengar Bapak. Ya. Well, yang pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan semangat dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kita sebagai ASN. Yang kami hormati Bapak Widi Novianto, Kepala PK2 Enlan, dan seluruh jajaran yang hadir, LAN RI yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Yang kami hormati Ketua Tim Kelompok Digitalisasi, yang kami hormati seluruh tim yang tergabung dalam kelompok digitalisasi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan program kelompok digitalisasi. Yang sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit sebuah pantun untuk melestarikan budaya Melayu. Memang enak rujak mentimun. Cakep. Lebih mantap pakai sambal terasi. Cakep. Daripada kita duduk melamun, lebih baik membahas inovasi. Asik. Kayaknya Mas Riko udah Dari nyiapin pantunnya. Gimana? Satunya. Oke, baik. Pada saat kami mendapatkan tugas kelompok digitalisasi ini, bagaimana fenomena sebuah tim, ada beberapa terjemahan kawan-kawan dalam tim, persepsi yang berbeda-beda, sehingga dari berbagai masukan-masukan tim itu, dengan segala pertimbangan suatu bisa dikerjakan, pertimbangan waktu dan sebagainya, maka tim memutuskan program yang akan dilaksanakan kami tawarkan adalah WA Auto atau WhatsApp Auto. Next. Landasan untuk melakukan program ini pertama ada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kemudian ada SE Kemenpan RI nomor 439 tahun 2018 tentang percepatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Dan yang terakhir, Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lanjut. Untuk membuat suatu gebrakan inovasi program, kami berangkat dari permasalahan, dari beberapa permasalahan yang kami inventarisir, kami sepakat kepada permasalahan bahwa masih kurangnya informasi publik secara digital. Dari latar belakang permasalahan ini, next, maka pemecahan masalahnya adalah kami akan meningkatkan informasi publik melalui aplikasi WhatsApp Auto. WhatsApp Auto ini adalah gambaran umumnya adalah sebuah informasi di mana masyarakat gulungan atau yang menggunakan jasa ini untuk dapat mengakses dengan cepat
informasi-informasi publik yang diinginkan. Jadi termasuk yang secara umum dapat dikatakan bahwa ini informasi produk Kabupaten Bulungan khususnya, baik di bidang pariwisata, kuliner, dan seterusnya. Lanjut. Maka untuk mencapai program tersebut ada langkah-langkah yang akan kami lalui. Yang pertama, lanjut lagi, next lagi. Oke. Yang pertama, walaupun di sana tertulis membangun infrastruktur, ini telat kami edit. Jadi yang pertama menyusun regulasi untuk sebagai dasar melakukan kegiatan. Kemudian membangun infrastruktur, ya, anggaran, akun Google One, petugas dan sebagainya untuk membantu pengelolaan WA Auto dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan. Jadi maksudnya begini, dari segenap OPD yang ada di Kabupaten Bulungan akan kami akan kami minta informasi terkait apa saja yang ingin ditampilkan dalam WA Auto ini. Misalnya di Dinas Pariwisata mungkin akan menampilkan destinasi wisata, di mana saja ada destinasi wisata di Kabupaten Bulungan, beserta deskripsinya. Jadi setiap informasi nanti akan kami lengkapi dengan deskripsi. Misalnya wisata Pantai Tanah Kuning, maka deskripsinya mulai lokasinya di mana, ada apa aja di sana, apakah sudah ada tempat kuliner dan seterusnya. Kemudian misalnya lagi ada dari Disperindak Kop, apa saja produk atau pelatihan yang dilakukan, kemudian apa saja produk UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan dan di mana tempatnya, bahkan sampai harganya sedetail mungkin. Jadi itu masalah waktu untuk melengkapi sebuah informasi. Termasuk informasi-informasi selain dari OPD, informasi-informasi umum, baik keberadaan misalnya dari bengkel, dari rumah makan, dari perhotelan dan sebagainya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan publik untuk mengaksesnya. Kemudian lanjut, nama input data tadi artinya hasil dari inventarisir kepada OPD terkait, lalu diinput. Selanjutnya kita sosialisasikan dan launching aplikasi. Lanjut. Kemudian setelah beberapa waktu pelaksanaan berjalannya WA Auto ini, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi di mana kiranya kekurangan dan di mana kiranya yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. Lanjut. Ya. Tindak lanjutnya nanti akan melakukan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi. Kira-kira itu gambaran singkat program yang kami tawarkan. Bisa jadi mungkin kurang tepat atau berbeda dengan maksud dari reformasi birokrasi khususnya dalam kelompok digital ini. Namun demikian itulah hasil rembukan tim dari tim digital yang dapat kami tawarkan. Baik, biar abal karena saya membukanya dengan pantun, maka kami akan menutup dengan pantun pula. Selesaikan masalah dengan musyawarah agar semua pihak merasa diuntungkan. Agar program kami lebih terarah,
kami mohon diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak kalau nyiapkan berikutnya baru menyampaikan nanti Pak. Kalau Maaf Bapak Pak, Ibu sudah mahir untuk berbantu menyiapkan bahan terlebih dahulu jawab. itu suaranya agak terputus. Mohon maaf Pak, suara agak terputus-putus Pak. Suara saya kurang jelas Pak. Ya agak terputus-putus Pak. Gitu. Ya. Mungkin saya, Mas Riko dan Mas Budi nanti akan mencoba untuk merespon dari apa yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kerja kolaboratif ya Pak ya? Dalam proses penyusunan tadi kan Bapak sampaikan musyawarah gitu ya, artinya perangkat daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Edi itu berarti semua mendiskusikan, semua bersama-sama membahas terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Seperti itu ya Pak ya, dalam prosesnya? Iya. Ya. Mungkin sedikit saja Pak, karena tadi saya sampaikan juga kalau sudah ada komitmen, kemudian dilakukan kegiatan yang disebut dengan internal assessment tadi ya, atau mengidentifikasi beberapa hal yang Bapak-Bapak atau dan Ibu-Ibu sampaikan tadi, atau yang di dalam forum ini, sudah menentukan beberapa hal yang menurut pandangan Bapak-Ibu sekalian, ada 7 tadi ya, kalau saya coba catat ya Pak ya, mulai dari membangun infrastrukturnya, kemudian menyusun regulasi, mengidentifikasi informasi, menginput data, sosialisasi, monef, dan tindak lanjut hasil evaluasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mungkin saya ingin menggali informasi dari Bapak Ibu sekalian, kalau saya tadi sampaikan ada laporan akhir dari arsitektur SPBE, ini sebagai implementasi dari digitalisasi administrasi pemerintahan yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Apakah beberapa permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi di dalam laporan SPBE itu juga dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun rencana aksi tadi? Sudah pernah baca? Terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Terdengar ya. Ya, apakah ini kan ada laporan akhir arsitektur SPBE gitu ya. Ini sebagai ini juga barangkali referensi atau sebagai rujukan juga. Apakah implementasi SPBE yang tertuang di dalam laporan akhir arsitektur SPBE itu juga sudah dijadikan sebagai bahan diskusi untuk mengidentifikasi kira-kira rencana aksi apa yang dilakukan? Mohon kira-kira ada penyampaian dari Dinas Kominfo atau yang lain? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan tindak lanjut dari SPBE, itu kemarin sudah kita tindak lanjuti, termasuk dengan membuat beberapa regulasi dari indikator penilaian dari SPBE itu. Namun memang terkait dengan koneksi interoperabilitas, nah itu yang mungkin belum sampai saat ini. Namun secara terkoneksi kita sudah terkoneksi antar instansi, namun masih merupakan link melalui subdomain. Ya, jadi memang ada beberapa yang sudah kita tindak lanjuti, dan salah satunya juga yang menjadi rujukan termasuk dalam yang rencana aksi yang kita buat saat ini. Mungkin begitu Bapak. Ya, ada permasalahan terkait dengan kebijakan, manajemen, kemudian data dan aplikasi seperti itu ya. Dan proses bisnis kalau saya baca di laporan akhir arsitektur SPBE tadi. Maksud saya, rencana aksi yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian juga sudah mempertimbangkan catatan-catatan atau hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam arsitektur SPBE dari Kabupaten Bulungan. Ya Pak ya, dan Ibu coba nanti diperiksa kembali supaya nanti kira-kira beberapa hal tadi bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Kemudian kami mencoba untuk melihat kaitannya dengan rencana aksi
tahunan atau di dalam rincian program kegiatan termasuk mata anggarannya barangkali atau jumlah anggaran yang sudah disediakan, apakah beberapa usulan tadi juga menjadi bagian dari rencana aksi tahunan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul? Maaf, pemerintah Kabupaten Bulungan, mohon maaf saya selalu sering salah menyebut pemerintah Kabupaten Bulungan. Apakah ada Pak barangkali beberapa usulan tadi menjadi bagian dari rencana aksi tahunan yang tadi disebutkan, karena untuk meyakinkan bahwa usulan-usulan rencana aksi itu sudah ada anggaran yang sudah dialokasikan seperti itu. Yang pokok, situ semuanya. Ya. Mohon izin Pak untuk menjelaskan memang terkait ormas birokrasi dengan benar kalau termasuk sebentar yang sebelumnya kita menjadi Dan untuk terkait dengan rencana aksi yang sudah dipaparkan tadi, itu sudah kami inputkan dalam proses perubahan roadmap RT. Itu sudah kami masukkan pada rencana aksi untuk Pemprov Bulungan juga, Pak. Mungkin demikian sedikit penjelasan dari kami. Ya, untuk meyakinkan saja Pak, artinya bahwa usulan-usulan tadi sudah dialokasikan anggaran dan bisa diimplementasikan seperti itu. Kira-kira apakah program kegiatan yang disampaikan tadi itu menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan atau restrukturisasi dari program kegiatan sebelumnya, Pak, barangkali? Mungkin teridentifikasi di dalam rencana aksi tahunan itu ada beberapa program kegiatan terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan, kemudian lalu dilakukan upaya untuk merestrukturisasi kembali, mengidentifikasi kembali 7 kegiatan yang barangkali 7 kegiatan yang tadi sudah disampaikan yang merupakan langkah-langkah atau pentahapan tadi. Ini ada perubahan total dari rencana aksi sebelumnya atau rencana aksi tahunan atau sifatnya untuk menyempurnakan saja dari yang sebelumnya sudah ada. Nah, kami informasikan bahwa untuk program yang baru kami presentasikan ini adalah merupakan program baru nih Pak, yang nanti depannya anggarannya akan melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bulungan untuk menyelesaikan seluruh tahapan-tahapan itu hingga selesai sampai outputnya. Ya. Mohon maaf, nanti bisa kita coba lihat kembali ya beberapa pentahapan atau langkah-langkah tadi. Ini kebetulan ada Mas Riko, Mas Budi, nanti juga bisa share informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan praktik yang sudah kami lakukan di 2 lokus, yaitu di Provinsi Bengkulu dan di Kabupaten Magetan. Ya mungkin nanti Mas Riko bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai ilustrasi saja atau penjelasan terkait dengan bagaimana melakukan identifikasi permasalahan, kemudian juga penyusunan kerangka logis dan penyusunan rencana aksi. Sebagai ilustrasi saja yang mungkin saja penggambaran dari kami atau penjelasan dari kami bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan Bapak Ibu sekalian dalam menyusun rencana aksi. Karena kalau tadi disampaikan kan baru langkah-langkah atau pentahapan yang dilakukan gitu ya, akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Tapi nanti bagaimana menyusun rencana aksi, ini kan tentu ada beberapa hal yang perlu untuk disiapkan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam modul yang disampaikan oleh Kemenpan RB itu kan ada permasalahannya apa, kemudian sasarannya apa, indikator apa, target apa, kemudian juga rencana aksi yang dilakukan, kemudian juga output dan target serta jumlah kegiatan yang
akan dilakukan. Kemudian juga jumlah anggaran dan juga unit atau perangkat daerah yang ikut terlibat di dalamnya. Mungkin Mas Riko bisa di-share informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita di Provinsi Bengkulu. Ringkas saja, Riko. Terima kasih. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Dengar ya Pak ya? Dengar, Oke, dengar. baik. Baik Pak. Baik, terima kasih Bapak dari tim digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Bulungan yang tadi sudah memaparkan mengenai apa namanya ya, program reformasi atau tindak lanjut dari reformasi birokrasi tematik di bidang digitalisasi pemerintahan, gitu ya, Pak ya. Jadi memang tadi yang menarik memang kita sudah berangkat ya Pak dari permasalahan. Tadi kita menemukan adanya permasalahan yang ditemukan oleh Kabupaten Bulungan yang menjadi permasalahan selama ini, yaitu mengenai kurang terinformasikannya ya, mengenai informasi publik kepada masyarakat yang itu masih terbilang rendah misalnya, sehingga kemudian Kabupaten Bulungan tim RB tematik ini mencoba membuat suatu program inovasi ya Pak ya. Saya menangkapnya itu sebuah program inovasi ya Pak ya, bukan, belum melihatnya sebagai program reformasi birokrasi secara utuh ya Pak, tapi memang saya baru melihatnya sebagai sebuah program inovasi. Mohon maaf kalau nanti saya salah Pak. Oke Pak. Eh eh, Mungkin saya mulai dari apa yang tadi disampaikan Pak Widi dulu Pak ya, mengenai langkah langkah-langkah ya Pak yang disampaikan oleh Menpan gitu ya. Jadi memang secara sederhana kalau kita berbicara mengenai reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Menpan gitu ya, memang dalam program RB tematik ini kita harus berangkat dari masalah ya Pak ya. Saya coba izin share screen ya Pak. Oke. Mungkin saya tanya terlebih dahulu Pak, apakah Bapak dari tim digitalisasi pemerintahan ini sudah mendapatkan belum Pak ya mengenai modul RB tematik mengenai digitalisasi pemerintahan dari Kemenpan RB Pak? Izin Pak. Sudah belum Pak ya? Belum Pak ya? Mungkin ditampilkan dari judul Oke. awalnya, Riko. Oke. Jadi kalau modul ini memang fokusnya memang di pemerintahan penanganan stunting Pak. Nanti jadi memang kalau di Menpan ini memang menyesuaikan ya Pak ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi memang di modul ini memang Menpan fokusnya adalah pengupayaan dari digitalisasi administrasi ini untuk penanganan pemerintah itu ya, penanganan program stunting seperti itu. Tapi saya nggak mau berbicara mengenai stuntingnya Pak, tapi kita yang berbicara mengenai bagaimana sih kita menyusun suatu rencana aksinya gitu ya. Mungkin langsung ke situ aja ya Pak. Jadi yang paling penting adalah kita berangkat dari masalah ya Pak. Kita berangkat dari masalah. Tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai permasalahan utama gitu ya di program mengenai digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Kita sudah menangkap berbagai masalahnya dan kemudian program yang ingin dituangkan itu adalah mengenai WhatsApp Auto tadi Pak ya. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pentahapan-pentahapan tadi untuk pelaksanaannya. Tapi saya mungkin sekilas eh, mundur ke belakang sedikit ya Pak ya. Jadi intinya adalah dalam kita mengidentifikasi rencana aksi itu, kita harus berangkat dari permasalahan. Apa sih masalah yang menjadi fokus utama yang kita temukan di Kabupaten Bulungan seperti itu ya Pak ya. Nah, misalnya ini 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 semacam log frame tapi dibuat dalam bentuk pohon masalah ya Pak. Nah, semoga ini terlihat ya Pak ya gambarnya. Saya coba zoom. Nah, coba saya. Nah, di sini misalnya, nah, di sini masalah yang diangkat itu adalah menurunkannya prevalensi stunting. Ini modul yang disampaikan oleh Menpan ya Pak ya. Ini jadi mengangkat
digitasi pemerintahan dalam konteks penanganan stunting. Nah, kemudian dari permasalahan stunting ini, prevalensi stunting yang cukup tinggi gitu misalnya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan prevalensi stunting itu masih tinggi misalnya di suatu daerah? Pertama, misalnya ditemukan permasalahan yaitu terwujudnya permanfaatan sistem informasi stunting yang mungkin belum terintegrasi, gitu ya Pak ya. Kemudian resiko resiko potensi ibu hamil masih tinggi gitu ya Pak ya. Misalnya dilihat mungkin dari angka kematian ibunya dan angka kematian bayi masih cukup tinggi gitu ya. Kemudian kualitas dan cakupan layanan vaskes yang memang mungkin belum memadai seperti itu. Kemudian kemandirian masyarakat untuk hidup sehat masih sangat rendah. Misalnya, eh, misalnya ditemukan di beberapa daerah itu ada masyarakat yang masih belum teredukasi secara baik dan mengenai eh, bagaimana sih kita menangani ibu hamil gitu ya. Misalnya masih banyak yang datang ke eh, dukun bayi misalnya seperti itu yang kemudian membuat potensi kematian ibu dan bayinya masih sangat tinggi ya. Nah, ini misalnya beberapa permasalahan yang menyebabkan stunting seperti itu. Nah, di sini kita mengambil satu fokus permasalahan yaitu mengenai sistem informasi stunting yang belum terintegrasi seperti itu. Nah, jadi kita ingin berfokus di situnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat itu adalah mengenai sistem informasi stunting yang belum terintegrasi, baru kita cari turunannya, permasalahannya itu apa saja sih yang membuat sistem informasi stunting itu belum terintegrasi seperti itu. Pertama misalnya meningkatnya apa kualitas database yang misalnya masih belum baik seperti itu ya. Kemudian aksesibilitas sistem informasinya yang belum bisa terakses dengan baik oleh masyarakat. Ya, mereka ingin mendapatkan data-data, mereka ingin mendapatkan informasi mengenai apa namanya, mengenai sistem kesehatan itu belum terjamah dengan baik. Kemudian juga kualitas infrastruktur dari sistem informasinya yang memang memang belum memadai misal dari perangkatnya, dari sumber daya manusianya yang memang mungkin terbatas seperti itu ya. Dan perangkat keamanannya yang belum aman seperti itu. Nah, kemudian dari permasalahan itu ya, permasalahan dari kualitas database-nya misalnya apalagi nih yang membuat permasalahan kualitas database tadi itu belum baik gitu ya. Oh, misalnya karena SDM-nya yang belum berkualitas atau ketersediaan SDM-nya. Kemudian variasi data yang handal artinya data yang terkumpul atau data yang apa namanya dikumpulkan oleh pemerintah itu datanya misalnya belum valid lah atau datanya belum sesuai karena mungkin eh, apa ya misalnya karena di dinas kesehatan atau dinas sosial itu punya data-data yang berbeda misalnya seperti itu. Kemudian monefnya yang belum dilakukan secara berkala. Lalu eh, misalnya dari permasalahan SDM, apalagi permasalahan artinya sampai kita kemudian menemukan akar masalahnya seperti itu ya Pak ya. Nah, dan begitu juga di permasalahan-permasalahan berikutnya. Artinya ketika kita sudah mengidentifikasi suatu permasalahan, kita identifikasi masalah itu sampai ke akar-akar masalah. Nah, kemudian di masalah yang pokok ini, misalnya yang database, codes database, aksesibilitas sistem, informasi, ini menjadi bahan kita untuk kemudian membuat suatu rencana aksinya. Ini adalah form yang disampaikan oleh Menpan, Pak. Nanti saya punya form kosongnya. Nanti Bapak mungkin bisa menuangkan rencana aksi Bapak ke dalam form kosong yang saya berikan seperti itu. Jadi kurang lebih dari tadi misalnya sudah tertangkap ya permasalahan-permasalahannya misalnya eh, ini Pak ya, eh, yang ini Pak ya. Nah, ini tiga permasalahan ini ya. Nah, kemudian kita coba tuangkan ke dalam rencana aksi di mana ini yang
yang bawah ini nanti yang akar masalah yang di bawah ini nanti ini bisa menjadi fokus programnya apa sih yang bisa kita intervensi gitu ya. Nah, misalnya kita berangkat dari eh, kita berangkat, nah ini misalnya permasalahan yang pertama, nah misalnya permasalahan pertama mengenai rendahnya kualitas database gitu ya. Kemudian apa sasaran dari permasalahan kualitas database? Misalnya tadi yang pertama kita tangkap adalah permasalahan mengenai SDM-nya, bahwa untuk mengkolektif data menjadi suatu database yang bermutu gitu ya, kita itu kekurangan SDM yang handal gitu ya Pak ya. Nah, makanya sasaran utamanya dari yang pertama ini mengenai rendahnya kualitas database adalah kita ingin menyediakan SDM pengelola data yang berkualitas, gitu ya. Apa indikatornya, gitu ya? Misalnya persentase sumber daya manusia pengelola data yang kita miliki pemahamannya kategorinya baik, gitu ya. Lalu apa rencana aksinya untuk menyediakan SDM yang berkualitas tadi, gitu ya? Pertama kita melakukan pemetaan kebutuhan SDM-nya, misalnya. Misalnya kita memetakan kebutuhan SDM pengelola data kader keluarga berencana, misalnya. Kemudian kita melaksanakan pemetaan kebutuhan SDM pengelola data Vaskes di tingkat 1. Kemudian terlaksananya pemetaan kebutuhan SDM pengelola data bidang perumahan dan pemukiman, misalnya seperti itu. Kemudian terlaksananya pelatihan pengelolaan data dan sistem informasi stunting. Nah, itu rencana aksinya sampai kita kemudian sampai kita mengetahui siapa pelaksana dari rencana aksinya tersebut gitu ya, koordinator dan pelaksananya. Nah, jadi kurang lebih intinya seperti itu, Pak. Jadi kita mencoba pertama kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja gitu ya. Kemudian dari akar-akar masalah yang sudah kita identifikasi tadi, kita tuangkan ke dalam suatu rencana aksi. Nah, kita bisa menggunakan data yang kemarin Bapak Ibu sampaikan kepada kami mengenai laporan akhir arsitektur SPBE. Nah, misalnya, mohon maaf saya share screen. Nah, di laporan ini saya basisnya adalah laporan SPBE, Pak ya. Laporan SPBE 2022-2026 dari Kabupaten Bulungan gitu ya. Nah, di bab mengenai analisis kesenjangan gitu ya, saya di sini kan kita bisa melihat sebenarnya untuk menciptakan sistem pelayanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bulungan, itu masih banyak gap-gap atau masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, gitu ya, Pak ya. Nah, di sini, gitu ya, di laporan SPBE itu kita bisa melihat bahwa ada permasalahan yang itu belum terselesaikan untuk kita menciptakan SPBE di Kabupaten Bulungan. Pertama mengenai belum adanya kebijakan SPBE itu sendiri, ya. Ini saya basisnya laporan ya Pak ya. Mohon maaf kalau misalnya penyampaian saya mungkin ada yang salah atau datanya, oh saya sudah ditindaklanjuti nih Mas gitu ya. Jadi saya mohon maaf, tapi saya hanya berangkat dari laporan SPBE yang disampaikan kepada kami sebagai basis basis data kami untuk melihat permasalahan di Kabupaten Bulungan. Pertama, permasalahan dari Kabupaten Bulungan itu adalah kebijakannya memang belum ada mengenai SPBE. Kemudian dari segi manajemennya, belum adanya penerapan manajemen SPBE ya mengenai manajemen layanan, SDM, keamanan, kemudian aset, pengetahuan dan perubahan gitu ya. Kemudian masih di aspek manajemennya itu belum dilakukannya audit TIK yang terdiri dari audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi. Gitu ya. Cuman dari data, awareness-nya mengenai pengelolaan satu data itu masih rendah gitu ya, di Kabupaten Bulungan. Gitu ya. Dari aspek aplikasinya, ada banyak aplikasi. Kemarin di data ini kami melihat ada 227 aplikasi yang ada di Kabupaten Bulungan, tapi mayoritas itu belum terintegrasi. Jadi belum adanya integrasi antar aplikasi
layanan internal maupun publik seperti itu. Kemudian proses bisnisnya juga belum terdigitalisasi dan terintegrasi dengan baik gitu ya. Kemudian sebagian besar aplikasi masih menggunakan bahasa pemrograman versi lama. Terus tidak adanya dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga. Kemudian fasilitas komputasi, ruang server yang tidak digunakan. Saya juga melihat di sini ruang server ternyata tidak digunakan sejak tahun 2022 ya Pak ya. Dan padahal aplikasi atau sistem yang dikelola oleh Kabupaten Bulungan itu sangat banyak sekali. Permasalahannya salah satunya adalah seringnya mati listrik ya Pak ya, sehingga mungkin ruang servernya juga sering bermasalah gitu ya. Kemudian server aplikasi spek dari server juga tidak handal. Kemudian jaringan intra pemerintah belum ada ya, jaringan LAN terpisah-pisah sesuai dengan OPD masing-masing. Kemudian keamanan informasi di Kabupaten Bulungan yang perlu ditingkatkan lebih baik. Artinya keamanan informasinya juga belum baik. Apalagi kita punya 220-an aplikasi yang digunakan di Kabupaten Bulungan, sehingga awareness kita untuk meningkatkan keamanan informasi itu juga penting, keamanan informasi dan data ya Pak ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini Pak, ini tuh sebenarnya bisa menjadi fokus dari RB tematiknya di tema-tema digitalisasi pemerintahan ya Pak ya. Artinya dari laporan SPBE ini kita sudah bisa mengidentifikasi apa aja sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan gitu ya. Pertama, regulasi. Artinya, rencana aksinya kita bisa fokus kepada bagaimana kita mengupayakan agar regulasi dari SPBE yang terintegrasi, aplikasi yang lebih terintegrasi juga gitu ya, beragam aplikasi yang banyak di Kabupaten Bulungan itu terintegrasi dengan baik. Kemudian dari aspek SDM-nya misalnya, mungkin kita melihat bahwa SDM-nya selama ini mungkin belum mumpuni untuk mengelola beratus-ratus aplikasi itu gitu ya. Sehingga kita bisa fokus apa sih rencana aksi yang bisa kita lakukan agar kita bisa meningkat nih kualitas dari pengelola data dan informasi dari aspek SDM-nya. Kemudian dari apa namanya? Dari aspek proses bisnisnya misalnya, karena belum terintegrasi dan terintegrasi di mana setiap OPD itu punya proses bisnisnya masing-masing gitu ya mengenai pengelolaan aplikasinya atau datanya. Itu kita bisa lakukan apa yang harus kita lakukan? Rencana aksi apa yang bisa kita lakukan untuk apa namanya? Untuk kita menata kembali proses bisnis yang ada di semua OPD itu. Kemudian mengenai ruang server misalnya, padahal kan kita melihat server itu sangat penting ya. Misalnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu ketika mereka menginisiasi Jakarta 1 misalnya itu, satu hal yang paling mereka prioritaskan adalah mengenai ruang server, Pak. Jadi ruang server itu kemudian setelah mereka punya ruang server, itu mereka bisa menjadi basis data mereka juga untuk mereka mengolah data seperti itu. Karena beragam aplikasi dari berbagai dinas yang ada di DKI Jakarta, kemudian oleh Pemprov mereka membuat suatu ruang server yang terintegrasi di semua OPD. Pada akhirnya melalui ruang ruang data center itu mereka bisa membuat suatu kebijakan apa yang harus dilakukan. Misalnya ketika mereka ingin memutuskan kebijakan ganjil genap misalnya. Ya, mereka mengidentifikasi terlebih dahulu dari data-data yang ada, pusat data yang disampaikan oleh data center itu, mereka apa nih yang terkumpul? Oh, ternyata memang adanya peningkatan volume kendaraan pasca COVID misalnya. Sehingga membuat mereka memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil genap seperti itu. Artinya ruang server gitu ya, pusat data center gitu juga penting ketika kita mengelola ratusan aplikasi yang memang itu apalagi yang tidak terintegrasi gitu ya seperti itu. Kemudian jaringan intralan yang masih terpisah-pisah antar OPD gitu ya. Kemudian awareness mengenai security, informasi security-nya juga masih rendah. Artinya kita melihat bahwa seluruh permasalahan kita tangkap, apalagi kita sudah melihat kondisi idealnya apa sih yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah melihat kondisi existing, apalagi sudah kita ketahui kondisi idealnya,
mungkin kita akan lebih mudah menyusun rencana aksinya ya Pak. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan dalam konteks aplikasinya, integrasi datanya, peningkatan kualitas SDM-nya gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah mengidentifikasi permasalahannya, lalu kita tuangkan ke dalam ke dalam ke dalam ini ke dalam rencana aksinya Pak. Apa yang harus dilakukan oleh Kominfo sebagai koordinator dari RB Digitalisasi Pemerintahan ini melakukan atau berkolaborasi dengan OPD-OPD yang terkait atau seluruh OPD yang ada. Kita susun rencana aksinya untuk bagaimana kita mengupayakan bahwa digitalisasi pemerintahan ini menjadi lebih baik atau SPBE di Kabupaten Bulungan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Widi, pengantar awal aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, tadi ilustrasi penjelasan yang disampaikan oleh Mas Riko didasarkan modul dari Kemenpan RB terkait dengan digitalisasi, tapi untuk penanganan stunting, bukan bermaksud untuk mendiskusikan stuntingnya, tetapi paling tidak pola berpikir, logika berpikir, bagaimana menyusun rencana aksi, dan tahapan yang dilakukannya itu sudah dijelaskan atau sudah disampaikan. Kira-kira saya mohon respon dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah mencoba untuk mengidentifikasi beberapa hal yang akan dilakukan sebagai rencana aksi digitalisasi. Dan ini dokumen yang Bapak Ibu miliki juga terkait dengan arsitektur SPBE, permasalahan existing, kemudian kondisi ideal yang diharapkan. Tentu juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengidentifikasi masalah apa yang saat ini dihadapi, akar masalahnya apa, dan dijadikan sebagai bahan atau acuan dalam menyusun rencana aksi. Silakan sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, kira-kira mungkin ada kesulitan atau ada yang perlu dikonfirmasi, kami terbuka untuk mendiskusikan dengan kalian. Persilakan. Sudah buka. Baik, terima kasih Pak Novi dan Pak Riko yang telah memberikan penjelasan pencerahan kepada kami. Kami perlu menyampaikan sedikit Pak gambaran bagaimana informasi-informasi yang kami terima dengan berbagai persepsi. Pertama, bahwa dari 4 tema ini ada ada kemiskinan, stunting, kemudian investasi, dan digitalisasi. Sempat terpikir oleh teman-teman juga bahwa arahan ini lebih fokus kepada stunting. Cuman yang agak yang membuat kami berpikir lain bahwa stunting itu sendiri merupakan satu tema tersendiri gitu. Maka kita tidak terlalu fokusnya begitu. Jadi kalau bahwa informasi sistem informasi stunting itu sudah ada, di Bulungan juga sudah ada. Lalu rasanya mungkin kami berpikiran pasti bukan itu maksudnya. Kalau untuk membangun informasi stunting sudah ada, sudah berapa tahun yang lalu sudah dibangun gitu. Artinya dengan tema digitalisasi itu tersendiri, kami berpikir bahwa digitalisasi ini tidak menyangkut tema yang lain gitu, karena yang lain sudah menjadi tema tersendiri gitu Pak. Dan bahkan sebaliknya kami juga berpikir bahwa ada kemungkinan tema digitalisasi ini mencakup keseluruhannya. Bagaimana mendigitalisasikan untuk peningkatan investasi, termasuk penurunan angka kemiskinan dan stunting, malah begitu. Tapi kok apa iya ya? Sedangkan tema yang lain itu kan tidak berbicara kepada tema yang lain gitu. Misalnya tema stunting tidak berbicara digital gitu kan. Nah tema kemiskinan juga kenapa harus digitalisasi ini berbicara ke kelompok yang lain. Tapi kalau memang begitu yang dimaksud, ya, kami agak sudah menangkap sesuai arahan itu. Artinya dari pohon masalah yang telah dibuat oleh setiap OPD Kabupaten Bulungan, telah ditarik pohon masalah level kabupatennya. Mungkin itu yang dimaksud dari permasalahan yang ada di situ, di mana
permasalahan yang bisa diatasi secara digitalisasi. Nah, sementara yang kami tangkap begitu, atau salah satu dari proses itu, dari modul yang dipaparkan tadi dari pohon masalah yang ada itu, kita mengambil di bagaimana mungkin peranan kita sebagai untuk digital. Kalau juga memang harus diarahnya ke stunting, bisa saja kami tanpa merubah output yang kami tawarkan, yaitu WA Auto, hanya saja informasi yang ada di dalamnya bukan berupa produk lagi, tapi berupa data-data apapun yang terkait data stunting di seluruh Kabupaten Bulungan, baik capaian angka stuntingnya per desa, dan karena sudah ada aplikasinya, kami tinggal menarik data itu menjadi menu dari WA Auto. Ya itu yang dapat kami tangkap dari pencerahan yang ada. Tapi sebelumnya mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin perlu kami sampaikan Bapak terkait dengan data tadi yang disampaikan, yaitu ada indikator SPBE. Beberapa kelengkapan itu sudah kami lengkapi Pak, kecuali audit TIK itu yang belum kami lakukan. Kalau misalnya peta rencana, arsitektur itu sudah kita lengkapin, termasuk dengan beberapa regulasi. Dan saat ini juga forum satu data itu sudah ada SK-nya, dan itu kita sudah dengan Bapeda untuk forum satu data itu sudah ada juga. Mungkin seperti itu Pak. Dan kami juga tidak menyangka bahwa rujukan yang dipakai adalah SPBE murni Pak. Saya juga kaget tadi Pak, bahwa yang sebelumnya kami dapat informasi kemarin, seperti yang disampaikan oleh Pak Basit tadi, bahwa kami tidak memiliki gambaran terkait dengan digitalisasi tadi. Karena memang ada beberapa isu yang ditarik, seperti kemiskinan, isu stunting, dan investasi. Nah, artinya untuk mendigitalisasi sistem di pemerintahan itulah yang akan kita tarik dari informasi beberapa isu tadi. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Basit. Itu pemikiran kami, Pak. Tapi ternyata setelah dipaparkan oleh Pak Rio bahwa itu murni dari SPBE indikatornya, ya otomatis ini kami akan merancang ulang. Namun untuk outputnya terkait dengan rencana aksi yang akan kami lakukan, yaitu melalui WA Auto, itu adalah nanti untuk reaksi cepatnya, untuk tanggapan setiap informasi, penyampaian tetap kita lakukan melalui WA Auto. Karena ada beberapa daerah kami yang masih blank spot untuk terkait dengan mungkin web, karena memang ada beberapa BTS yang belum sempurna pada saat ini. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas responnya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Riko itu sekedar ilustrasi framework atau logika berpikir bagaimana menyusun rencana aksi. Yang disampaikan oleh Mas Riko memang kalau dari Kemenpan belum ada modul yang secara spesifik menjelaskan terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Namun sekedar yang disampaikan oleh Mas Riko tadi terkait dengan digitalisasi administrasi penanganan stunting seperti itu. Contohnya saja Ibu ya sama Bapak, bukan bermaksud lalu nanti Bapak Ibu akan membuat rencana aksi digitalisasi administrasi pemerintahan dan akan membuat hanya untuk penanganan stunting seperti yang tadi diberikan contoh. Itu contoh Bapak Ibu sekalian, contoh yang mungkin bisa mengarahkan kita, mengguidance kita bagaimana menyusun rencana aksi dari identifikasi permasalahan, kemudian kita tahu double ranking-nya apa, permasalahan-permasalahan terkait dengan tata kelola, kemudian disusunlah rencana aksinya. Jadi rencana aksi disusun didasarkan kepada identifikasi permasalahan yang ada. Karena program kegiatan itu kan untuk
memecahkan permasalahan atau menangani permasalahan yang ada, termasuk kebijakan dalam bentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, kan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada. Itu contoh saja. Jadi jangan lalu terpikir oleh kita bahwa digitalisasi itu harus penanganan stunting. Satu itu. Kemudian yang kedua, rencana aksi walaupun kita sudah tentukan ada RP tematik penanganan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, kemudian juga investasi dan prioritas presiden. Itu kan saling terkait antara satu dengan lainnya gitu loh. Kalau Bapak Ibu membuat rencana aksi penanganan kemiskinan saja, nanti kita bisa berikan contoh di Provinsi Bengkulu misalkan, ataupun di Kabupaten Magetan. Permasalahan yang pelik dan permasalahan yang harus segera ditangani adalah terkait dengan kebijakan, terkait dengan data. Bagaimana sinkronisasi data dan lain sebagainya. Ini kan punya keterkaitan juga dengan SPBE yang dibangun atau bagaimana mengembangkan sebuah sistem yang saat ini dilakukan oleh Kabupaten Bulungan. Saya berikan contoh saja upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh Kabupaten Magetan itu dengan mengembangkan sebuah digitalisasi yang kemudian mereka sebut dengan satset, silahkan nanti bisa di browsing. Itu sebagai contoh saja, artinya yang tadi disampaikan Mas Riko itu hanya untuk mengguidance saja ke Bapak Ibu sekalian bagaimana menyusun rencana aksi. Jadi kalau tadi disampaikan terkait dengan laporan arsitektur SPBE, itu permasalahan-permasalahan yang disampaikan itu, ya kita kan belum melakukan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian secara detail ya, terkait dengan kira-kira program kegiatan yang belum berjalan, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kami hanya melakukan scan saja, didasarkan pada dokumen yang sudah diserahkan, ya termasuk tadi laporan arsitektur. Kalau sekiranya di dalam laporan arsitektur tersebut, SPBE ya, laporan arsitektur SPBE, masih ada yang perlu untuk ditindaklanjuti karena ternyata masih ada beberapa permasalahan, menurut saya itu bisa dijadikan sebagai bagian yang dituangkan di dalam rencana aksi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian melihat bahwa itu sudah diimplementasikan atau sudah dilakukan perbaikan, ya silakan nanti kita bisa identifikasi permasalahan yang lain gitu. Yang saya ingin sampaikan dengan teman-teman dari LAN ini terkait dengan bagaimana mengoptimalkan dari RP tematik adalah satu proses kolaborasi dan yang kedua diagnostik terhadap beberapa permasalahan tadi sehingga tidak hanya sekedar dokumen saja, tidak hanya sekedar dokumen saja yang Bapak Ibu sampaikan, tetapi ada sesuatu yang sifatnya benar-benar merupakan ikhtiar upaya untuk melakukan akselerasi atau percepatan dari implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang saya ingin sampaikan atau teman-teman ingin sampaikan di dalam penyesuaian atau penyelarasan dari rencana aksi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin Riko ada tambahan, silakan. Iya, baik Bapak Ibu. Oke. Ah, iya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Pak Widi, tadi yang modul yang saya sampaikan saya sampaikan ya dari Menpan itu adalah sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menuangkan permasalahan-permasalahan yang kita sudah identifikasi itu, kemudian kita buat ke dalam rencana aksi. Rencana aksi apa sih yang akan kita gunakan, gitu ya? Program-program apa, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita susun atau kita buat, kita implementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah teridentifikasi oleh kita. Nah, eh, tadi contoh Bapak yang pertama disampaikan di paparan Bapak kan sudah sangat baik, Pak ya, bahwa Bapak sudah menyampaikan bahwa yaitu ada permasalahan mengenai eh maaf tadi mana ya, Eh, mengenai ini Pak ya, mengenai informasi publik yang belum. Oke, masih kurangnya informasi publik secara digital gitu ya. Yang kemudian oleh Bapak Bapak Ibu di tema digitalisasi pemerintahan ini
kemudian mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara meningkatkan informasi publik melalui aplikasi WhatsApp Auto. Ini kan sebenarnya juga sudah merupakan sebuah reformasi birokrasi ya Pak ya, bagaimana upaya kita meningkatkan informasi publik ya kepada masyarakat, gitu. Salah satunya melalui WhatsApp Auto gitu ya. Artinya kita sudah berhasil nih mengidentifikasi nih suatu program atau suatu rencana aksi gitu ya. Tapi apakah hanya itu aja? Yang sebenarnya yang kita ingin identifikasi adalah apakah permasalahan dari aspek digitalisasi pemerintahan ini apakah hanya mengenai informasi publik yang mungkin masih kurang gitu ya secara digital yang disampaikan kepada masyarakat. Mungkin saya menangkapnya tidak Pak ya, karena permasalahan kita kan sangat banyak ya. Dan apalagi dalam konteks SPB ini sekarang kan kita berbicara semua kebijakan itu bisa digitalisasi gitu lah. Nah, mungkin pertama kita selesai nih, kita udah nangkep nih permasalahan yang pertama adalah mengenai informasi publik. Mungkin kita bisa nih mengidentifikasi kembali apa sih permasalahan lain ya di tema digitalisasi pemerintahan yang bisa kita identifikasi nih. Selain apa namanya, selain tadi mengenai informasi publik ke masyarakat yang mungkin masih rendah. Atau mungkin mungkin ada yang lain misalnya seperti kita diintegrasi aplikasi yang memencar-mencar di semua OPD gitu ya. Apa nih yang tema apa nih yang bisa tim RB tematik dari tema digitalisasi pemerintahan bisa berikan, bisa sampaikan kepada bupati atau wakil bupati sebagai koordinator dari TKP-KD-nya. Apa nih Pak yang bisa kita tawarkan dari aspek digitalisasi pemerintahan agar kita tata kembali digitalisasi pemerintahannya biar bisa efektif gitu ya dalam membangun kebijakan apa yang ditawarkan oleh tim dari RB tematik ini, RB tematik digitalisasi pemerintah. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan, Pak. Jadi tadi kita sudah mengungkap ya. Jadi permasalahan yang pertama tadi kita sudah dijadikan sebagai satu program. Lalu program-program selanjutnya apa sih yang bisa kita tawarkan? Pastikan permasalahan digitalisasi pemerintahan ini kan sangat banyak ya di Kabupaten Bulungan. Apalagi tadi di laporan SPPE juga itu teridentifikasi beberapa permasalahan dihadapi oleh Kabupaten Bulungan. Nah, dari identifikasi permasalahan di laporan kajian itu atau yang diterima atau didapatkan dari diskusi kolaboratif antar OPD itu, mari kita identifikasi bareng-bareng apa sih permasalahannya dan apa rencana aksi yang bisa kita sampaikan kepada bupati atau wakil bupati sebagai koordinator TKP tadi. Jadi sih sebenarnya intinya itu, Pak. Jadi intinya adalah kita ingin mengidentifikasi apa aja sih permasalahan dalam tema digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Lalu tim RB tematik ini bareng-bareng berkolaborasi antar OPD itu menyampaikan apa rencana aksi yang akan kita tawarkan kepada Bupati agar menyelesaikan atau menata kembali permasalahan digitalisasi pemerintahan. Mungkin itu, Pak. Jadi tadi yang permasalahan yang pertama tadi, yang inovasi yang tadi itu WhatsApp Auto, saya pikir itu sudah sangat bagus sebagai sebuah program RP awal gitu ya. Namun kita mungkin bisa kembali mengidentifikasi permasalahan lainnya agar kita bisa membuat suatu rencana aksi yang bisa kita tawarkan kepada kepala daerah ya, agar eh, tema ini tuh tertata dengan baik gitu ya. Dan Kabupaten Bulungan SPB-nya meningkat gitu ya, indeksnya juga meningkat dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Monggo, Bapak, Pak Widi silakan. Ya, silakan barangkali kalau mau disimulasikan, masih ada kesempatan barangkali kita untuk diskusi gitu ya, terkait dengan dokumen yang tadi disampaikan oleh Mas Riko, form yang sudah dibuat sebagai acuan kita dalam penyusunan rencana aksi. Silakan, mohon bisa ditampilkan Mas Riko untuk formnya tadi, biar mungkin saja kita bisa mencoba untuk membahas salah satu rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Mohon bisa ditampilkan ya tadi form. Yang tadi ya, Pak. Ya, yang dari Kemenpan itu contoh saja. Kira-kira kalau kita akan membahas salah satu rencana aksi, kira-kira kesulitan apa atau permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Bisa ditampilkan. Kan kita
agak flashback ke belakang gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu kan menentukan beberapa eh, apa namanya langkah atau tahapan yang akan dilakukan sebagai bagian dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, terfokus untuk digitalisasi administrasi pemerintahan. Kira-kira kalau ini nanti Mas Riko bisa memberikan penjelasan terkait dengan kira-kira permasalahannya apa, kemudian sasarannya apa terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintah tadi, indikator, target, rencana aksi yang akan dilakukan. Ini beberapa hal yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu kan bagian dari rencana aksi dilakukan oleh Kabupaten Bulungan, kemudian kita mengidentifikasi kira-kira output, target, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ini kita coba tampilkan bersama contoh rencana aksi yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian atau yang sudah kita presentasikan tadi. Kira-kira ada permasalahan nggak dalam penuangannya? Silahkan mungkin Bapak Ibu bisa memberikan konfirmasi atau memberikan penyampaian kalau sekiranya ada yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Izin Bapak Riko. Ya, silakan Pak. Mungkin kami masih ingin mendapatkan apa namanya pencerahan lebih lanjut untuk biar mengamai persepsi. Karena gini Pak, kalau yang disampaikan oleh Pak Riko tadi bahwa memang bukan itu aja permasalahan yang ada di Bulungan, tentunya pasti ya. Cuman kami mempertimbangkan bahwa program yang kami tawarkan ini suatu program yang bentuknya aksinya nyata langsung gitu. Kalau mengumpulkan kepada seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bulungan dalam semua aspek gitu, tentu tidak mungkin kami berani menjanjikan output nyatanya gitu. Kecuali hanya saran solusi. Kami bisa biarpun misalnya 20 permasalahan yang di Bulungan, masalah apa-apa semua isu diangkat lalu menuangkannya dan rencana aksi, ya nanti aksi itu akan dilakukan oleh OPD terkait ya berupa daftar usulan itu saya pikir kami pikir mudah saja gitu Pak. Tapi yang kami Pak tangkap dengan arahan sebelumnya itu bukan hal-hal yang hanya kebijakan yang mengambang gitu, harus ada yang real. Makanya salah satu alasan memilih bentuk nyatanya itu WA auto begitu Bapak. Ya, jadi kalau apa namanya berangkat dari contoh rencana aksi, berangkat dari permasalahan, kami sudah tangkap memang mencari memang permasalahan yang ada, tapi spesifik bukan hanya berupa daftar. Kami memilih salah satu dan kami melakukan aksinya itu langsung menuntaskan permasalahan itu, gitu Pak. Karena kalau masing-masing bikin programnya dari semua itu mungkin kami tidak berani menjanjikannya, apalagi dalam waktu 1 tahun. Isu-isunya itu kan berbeda-beda dan pemangkulnya mas isu itu pun bermacam-macam OPD yang ada gitu. Jadi ya, jadi mungkin begini Pak, kami nanti di akhir kami mohon arahan secara nyata gitu ya. Kira-kira dari data yang ada lebih kemana nih arahnya yang harus kami apa namanya rancang ulang supaya lebih pas dengan maksud tema RB berdampak ini, khususnya di tema digitalisasi, biar tidak apa namanya rancu gitu Pak, dan tidak multi persepsi dalam tim untuk menetapkan aksi yang kami rencana aksi yang kami akan tawarkan. Demikian Pak, terima kasih. Monggo Pak Widi. Tahu. Ya silakan bisa direspon Mas Teguh dulu. Oh iya, kalau ini Pak, oke Pak. Pertama mengenai apa aksi nyata itu sangat baik Pak ya, sudah sangat baik gitu ya. Artinya
Bapak memiliki sebuah inovasi di sini ya. Tadi tim RB tematik ini punya sebuah inovasi aksi nyata yang emang ingin nggak hanya sekedar rencana aksi atau dokumen aja gitu ya, dokumen aja, tapi sebuah aksi nyata. Oke Pak, nggak masalah Pak gitu ya. Pertama nggak masalah. Yang kedua mungkin eh sebenarnya yang kami ingin tekankan di sini, Pak, ya mungkin nanti juga menjadi apa namanya, menjadi domainnya Menpan gitu ya, ketika mengevaluasi atau memonitoring aksi dari RB tematik di masing-masing pemerintah daerah, dalam mereka juga pasti akan menanyakan mengenai apa sih rencana aksi yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah untuk reformasi birokrasi, gitu ya, Pak ya. Jadi kan gini Pak, ya mungkin saya ingin apa ya, ingin mundur sedikit lah ya Pak mengenai kenapa sih kita butuh reformasi birokrasi gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita ngomong reformasi birokrasi itu kan sebenarnya kan yang butuh RB itu kan sebenarnya siapa sih Pak? Yang butuh RB itu kan sebenarnya ya kalau eksternal itu adalah masyarakat, kalau dari internal pemerintah adalah itu adalah bupati gitu ya. Jadi yang membutuhkan RB itu reformasi birokrasi sebenarnya kan itu kan bupati. Kenapa bupati butuh RB? Karena RB itu dibutuhkan agar implementasi dari program-program kebijakan yang ada atau dari visi misinya bupati itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana melaksanakan dengan baik? Adanya dengan RB seperti itu. Nah, mungkin dari tema digitalisasi pemerintahan ini, kita tuh bisa berangkat dari apa sih sebenarnya target-target gitu ya yang ingin dicapai oleh bupati gitu ya dari aspek digitalisasi pemerintahan atau SPBE-nya seperti itu. Nah, misalnya misalnya di Renstra misalnya di Renstra Diskominfo atau RPJMD atau RKPD gitu ya. Mungkin salah satu yang ingin disasar itu adalah meningkatnya indeks XPBE dari Kabupaten Bulungan. Ya. Jadi kan Bupati, nah ini kan ada di RKPD ya Pak ya setiap tahun. Ya. Bupati ingin bahwa indeks SPBE dari Kabupaten Bulungan itu bisa meningkat. Ini kita belum berbicara SPBE atau digitalisasi pemerintahan eh, dengan hubungannya misalnya dengan stati dan lain. Tapi kita baru bicara tentang indeks SPBE misalnya. Nah, Bupati setiap tahun menginginkan bahwa indeks SPBE kita tuh meningkat setiap tahunnya. Ini misalnya seperti itu. Nah, pastikan agar kita bisa meningkatkan indeks SPBE itu, pastikan kita butuh rencana-rencana kerjanya ya Pak. Apa sih yang harus kita lakukan agar indeks SPBE itu bisa meningkat seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat apa aja sih indikatornya dari yang dinilai dari SPBE-nya. Nah, dari permasalahan itu, misalnya kita melihat bahwa indeks SPBE dari Kabupaten Bulungan selama ini masih rendah gitu ya. Kita tuh bisa mengidentifikasi apa aja sih yang membuat indeks SPBE kita itu rendah. Apa yang harus kita lakukan agar indeks SPBE Kabupaten Bulungan itu meningkat. Nah, setiap OPD setiap dinas itu kan pasti punya kepentingan, punya peran. Nah, tim RB tematik ini sebagai think tank-nya ibaratnya ya, lembaga pemikirnya yang dibentuk kolaborasi antar OPD tadi itu merumuskan nih apa sih yang harus kita apa yang bisa kita tawarkan kepada bupati agar nanti bupati mungkin menindaklanjutinya kepada Bapeda agar dibuat nih strateginya seperti apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa namanya masukan kebijakan dari tim RB tematik digitasi pemerintahan ini. Nah, kita bisa berangkat tadi Pak dari permasalahan tadi indeks SPBE yang kita butuhkan gitu ya. Nah, nanti kita berbicara lebih lanjut lagi bagaimana kita meningkatkan sistem informasi dalam hal penanganan kemiskinan misalnya. Bagaimana kita membuat sebuah sistem informasi yang itu mensinergikan gitu ya data-data kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulungan. Atau dalam konteks stunting tadi misalnya, bagaimana kita membuat sistem informasi yang satu sisi kita membuat program yang menyampaikan informasi-informasi kepada publik, bagaimana Bapak Ibu informasi mengenai fasilitas kesehatan, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi mengenai
apa namanya, bagaimana kita merujuk kepada fasilitas ke rumah sakit atau ke puskesmas seperti itu. Kita bisa membuat sebuah database, kita bisa membuat sebuah program aplikasi, misalnya tadi WhatsApp Auto gitu ya. Itu kan sebagai sebuah contoh program yang bisa kita tindak lanjuti, dan Bapak tadi sudah sangat bagus ingin membuat aksi nyatanya dalam bentuk WhatsApp Auto gitu. Nah, tadi Pak, permasalahan-permasalahan tadi itu kita bisa eh, bikin nih rencana aksinya. Apa yang harus kita lakukan sih dari Kabupaten Bulungan biar indeks SPBE-nya gitu ya, target dari bupati itu bisa meningkat gitu ya. Karena RB itu, yang butuh RB itu ya si eksekutif gitu ya, bupati itu sendiri, dan dalam konteks outcome-nya, impact-nya itu adalah di masyarakat seperti itu. Nah, jadi pertama catatan saya Bapak, saya sudah apresiasi Pak ya. Saya apresiasi Bapak punya aksi nyata dalam sebuah inovasi bernama WhatsApp Auto gitu ya. Tapi mungkin dalam konteks tindak lanjutnya gitu ya, dalam konteks RB-nya gitu ya, nanti pasti Menpan pasti akan meminta ya Pak ya, akan meminta apa rencana aksi dari masing-masing tema yang akan dilakukan oleh Kabupaten Bulungan. Entah kapan mintanya, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi seperti itu ya Pak ya. Artinya mereka ingin memonitoring dan evaluasi bagaimana rencana aksi yang sudah dibuat dari tiap-tiap pemerintah daerah. Nah, jadi dari sini eh, sebenarnya kita hanya ingin apa ya, membantu gitu ya Pak, dan mengingatkan gitu ya Pak ya, nanti Bapak uh, setiap pemerintah daerah itu akan diminta untuk membuat suatu rencana aksi berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada di masing-masing pemerintah daerah itu gitu. Seperti itu Pak catatan saya Pak. Saya tadi yang WhatsApp Auto sudah sangat baik gitu ya Pak, sudah sangat baik, artinya kita punya aksi nyata di situ. Tapi mungkin kita bisa membuat aksi nyata yang lain gitu ya Pak. Sebenarnya membuat rencana aksi itu nggak harus banyak-banyak ya Pak. Kita nggak perlu membuat 10 program, 15 program, 20 program, enggak. Tapi yang penting kita bisa membuatnya ini Pak. Kalau kita ngomong RB itu kan sebenarnya kita tidak boleh optimis banget, tapi tidak boleh pesimis banget gitu ya. Itu salah satu prinsip RB Pak ya. Kalau saya belajar dari Prof. Agus Duyanto dan Prof. Eko Prasojo, mungkin Bapak Ibu kenal. Jadi prinsip RB yang pertama itu adalah jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis. Artinya kita di tengah-tengah. Artinya kita diminta untuk carilah quick wins-nya aja gitu. Cari quick wins-nya aja, mana yang akan kita intervensi dengan sebuah kebijakan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat 10-20 rencana aksi, tapi mungkin kita bisa mengidentifikasi 3 atau 4 selama itu memang prioritas yang emang diinginkan oleh bupati misalnya. Misalnya ingin meningkatkan indeks PPE-nya gitu ya, berkontribusi terhadap integrasi data kemiskinan misalnya, atau penanganan stunting misalnya. Artinya kita bisa fokus pada quick wins tadi Pak. Mana yang ingin kita intervensi? Mungkin 3-4 itu sudah cukup untuk Bulungan gitu ya. Tidak harus 10-15, banyak sekali rencana seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi pertama apresiasinya itu mengenai program, yang kedua adalah eh, rencana aksinya saya pikir penting juga, tapi sah-sah saja Pak yang quick wins tadi, yang prioritas dari apa namanya, Kabupaten Bulungan seperti itu. Begitu Pak. Terima kasih. Ada tanggapan mungkin Pak? Silakan kalau ada tanggapan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semua penjelasannya. Bahwa nanti kami memang dari semua pencerahan tidak menghapus yang sudah ada, karena respon Pak Rikon sudah bisa menerima itu sebagai sebuah inovasi, nanti akan
kami tambahkan yang program-program lain. Kalau kalau yang disampaikan oleh Pak Riko tadi, biar saya bilang 20-30 program terhadap isu permasalahan yang ada di Kabupaten Bulungan, juga kami bisa susun, hanya saja bentuknya hanya rekomendasi dan akan dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait. Sedangkan yang langsung kepada aksi nyata programnya mungkin kami hanya memilih beberapa yang bukan hanya yang muluk-muluknya, tapi yang memungkinkan kami laksanakan gitu Pak. Takutnya hanya berhenti sampai di perencanaan, tapi tidak ada tindak lanjut. Demikian mungkin Pak, silakan kalau ada. Ya. Iya Pak, intinya nggak usah banyak-banyak Pak bikinnya Pak. Tapi yang penting quick wins-nya aja. Artinya ya memang itu penting gitu ya untuk mengatasi permasalahannya atau itu mendorong agenda agenda bupati misalnya seperti itu. Itu juga penting Pak. Seperti jadi bukan terlalu banyak Pak, tapi yang tembak langsung aja yang itu penting ya untuk dilakukan dalam jangka pendek misalnya atau dalam jangka menengah seperti itu. Gitu ya Pak. Ya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan cukup tercerahkan ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyusun rencana aksi. Kalau sekiranya ada hal yang kurang jelas dan perlu untuk didiskusikan, kami terbuka Bapak Ibu sekalian untuk membuka forum diskusi seperti ini, supaya nanti dalam penuangan ke dalam rencana aksi benar-benar bisa diimplementasikan. Ini kan Bapak Ibu sedang mencoba untuk membandingkan atau mencoba untuk mengkomparasi kondisi existing dan kondisi yang diharapkan seperti apa. Dan muncul rencana aksi dari Bapak Ibu sekalian. Rencana aksi kan tidak hanya sekedar dokumen, tapi harus diimplementasikan. Setelah diimplementasikan dalam beberapa waktu, tentu Bapak Ibu akan melakukan monitoring evaluasi dari rencana aksi tadi. Sehingga ini langkah awal kita menyusun rencana aksi sebagai tahap permulaan dalam melakukan kegiatan RB tematik yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencoba untuk menuangkan ke dalam rencana aksi tadi. Ini kalau sekiranya digitalisasi administrasi pemerintahan yang tadi disampaikan, salah satu terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi pemerintahan ini nanti akan berimplikasi ke banyak hal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekiranya nanti akan dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan, tentu akan memberikan kontribusi terkait dengan perbaikan indeks kualitas kebijakan pemerintah Kabupaten Bulungan. Kalau nanti akan dinilai atau dievaluasi oleh Kemenpan RB, tentu evaluasi Kemenpan RB akan lebih baik kalau sekiranya Bapak Ibu sudah menyusun rencana aksi, diimplementasikan dengan baik dan dilakukan monitoring evaluasi. Kemudian ini juga akan berimplikasi terkait dengan kinerja pemerintah daerah, karena digitalisasi administrasi pemerintahan itu menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, program kegiatan, ataupun dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Demikian juga nanti terkait dengan angka atau penilaian terkait dengan SPBE, Kabupaten Bulungan masih akan lebih baik lagi. Implikasi dari perbaikan SPBE yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perbaikan untuk sektor lain, aspek lain, ataupun terhadap kinerja pemerintah daerah. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di dalam forum diskusi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dituangkan ke dalam rencana aksi digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan sekiranya sudah selesai bisa di-share melalui Mbak Kiki atau melalui kami, nanti ada kontak yang bisa dihubungin, Mas Riko juga ada, dengan Mbak Kiki juga ada, silakan nanti bisa didiskusikan kembali dari rencana aksi tadi. Mohon nanti kalau sekiranya memang belum ada bahan dari modul Kemenpan RB yang tadi disampaikan oleh Mas Riko, nanti kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon siapa PIC di
Kabupaten Bulungan untuk digitalisasi. Mungkin bisa ditunjuk Bapak Ibu yang kira-kira kalau nanti akan berinteraksi dengan kita. Di IT-nya Bu Sri yang Ya, nanti mohon bisa diinfokan ke kami ya Bu ya, nanti supaya kami bisa share informasi juga untuk bahan. Nah ini Mas Riko juga sudah share untuk modul, mohon bisa di-share Mas Riko biar nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana aksi. Sudah di-share Mas Riko ya? Iya, Pak. Ya, pada modul Sudah, Pak. RB tematik digitalisasi silahkan dibaca dan nanti bisa digunakan sebagai acuan Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rencana aksi. Demikian Saya barangkali untuk kirimkan juga formnya, Pak. oh iya Form kosongnya. sekalian form kosong mudah-mudahan nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rencana aksi. Sekiranya cukup Bapak Ibu sekalian atau ada yang masih ingin didiskusikan? Sedikit Pak, terakhir Pak. Oh iya Pak. Mungkin dari Pak Nopi ya, Pak Udi atau Pak Riko, kami ingin mungkin kesimpulan akhir ini Pak. Apakah ini yang ditawarkan sementara ini diterima atau ditambah, atau yang ada ini tidak seperti yang dimaksudkan sehingga kami harus bikin yang baru, dan itu Pak, itu kesimpulan. Mohon Iya. rekomendasi seperti apa Pak? Iya, kalau rekomendasi kami, usulan kami, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Riko, nanti mohon Bapak Ibu bisa menyesuaikan form yang dimaksud, framework yang tadi disampaikan, supaya nanti Bapak Ibu nggak kerja 2 kali, karena Kemenpan RB juga akan menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan evaluasi RB tematik di Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Riko bisa dijadikan sebagai contoh Bapak Ibu sekalian dalam menyusun rencana aksi. Seperti itu ya Bapak. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan Mas Riko, Mas Budi tadi juga sudah mencoba untuk memberikan penjelasan terkait dengan penyusunan rencana aksi Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Kabupaten Bulungan maupun bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah bersama-sama mendiskusikan dalam penyusunan rencana aksi. Sekiranya ada hal yang kurang jelas, perlu tindak lanjut atau pembahasan berikutnya, kami sangat terbuka untuk diskusi kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sekiranya membutuhkan informasi tambahan, dokumen, ataupun modul, ataupun bentuk-bentuk informasi terkait dengan RB tematik, silakan bisa menghubungi kami. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang kurang berkenan, dan insya Allah kami dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk bersilaturahim kembali di kesempatan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Ya, izin Pak Widi, mungkin kami izin untuk menutup nih Pak. Silakan Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Bapak Widi Nopianto SOS MSI, dan Bapak Riko Hermawan SIP MPA dari LAN RI Jakarta yang telah bersama-sama kita pada hari ini dalam acara tindak lanjut RB berdampak Kabupaten Bulungan dengan pembahasan terkait digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan insya Allah besok kegiatan seperti ini akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan untuk kelompok peningkatan investasi. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam rangka menciptakan peningkatan efisiensi dan produktivitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk Kabupaten Bulungan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan yang kita laksanakan secara virtual pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita beri aplaus kepada Bapak Widi Novianto dan Bapak Riko Hermawan dari LAN RI Jakarta. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mewakili teman-teman panitia penyelenggara kegiatan
dari bidang pengembangan, pembinaan, dan kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Bulungan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak, Ibu, dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Izin live ya Pak. Ya, siap. Mohon izin pamit Bapak Ibu sekalian. Ya. Hah? Ibu Ketua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya.